Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam Patunggilan. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Kiranya semuanya dalam keadaan yang baik, berlimpah cinta kasih Tuhan, berlimpah berkat Tuhan yang baru hari demi hari. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama di dalam Sapa Pagi ini menggumuli tema menjaring angin, menuai badai. Di tengah-tengah bulan budaya, saya mengajak kita untuk kembali mengingat dua peribahasa Jawa. Yang pertama, cerah agawe bubrah. Dan yang kedua, ojo cidro munda ciloko. Dua peribahasa ini memiliki makna yang sama, yaitu mengingatkan kepada kita supaya kita bijaksana dalam menjalani kehidupan. Peribahasa yang pertama memberikan gambaran kepada kita, barang siapa suka bertengkar, maka akan membawa kehancuran di dalam kehidupannya sendiri. Dia akan dijauhi oleh banyak orang, teman-teman dekat. Sebab sikapnya yang tidak baik, kalau istilah sekarang dikatakan nggak positive vibes begitu. Sedangkan peribahasa yang kedua, berarti jangan suka berbuat curang supaya kita tidak celaka. Dan orang curang itu biasanya akan mencapai tujuan-tujuan kehidupannya dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang curang. Bahkan mungkin dengan cara-cara dalam bahasa yang lain adalah menghalalkan segala cara, apapun dilakukan supaya tujuannya tercapai. Peribahasa ini tadi mengingatkan kita ada waktunya pasti orang yang demikian akan menemui akibatnya, menjumpai apa yang menjadi akibat dari perbuatannya. Nah, peribahasa Jawa ini senada dengan tema berdasarkan bacaan kita dari Hosea 8 ayat 7 yang demikian. Karena mereka menabur angin, mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang berbulir tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Jika memberi hasil, orang asing menelannya. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Secara spesifik dalam bacaan kita adalah puting beliung. Yang kalau di negara kita itu sangat merusak, menghancurkan. Dan inilah hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka sedang menuai badai. Dan badai itu berasal dari mana? Tidak lain dari perbuatannya sendiri. Di ayat-ayat di awal, kita ketika membacanya secara lengkap, kita melihat bagaimana mereka menolak yang baik, menolak tuntunan Tuhan dan memilih hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka juga memilih pemimpin, pemuka dengan cara mereka tanpa memohon tuntunan Tuhan, arahan dari Tuhan. Dan yang lebih lagi, bahwa mereka menyembah berhala-berhala buatan tangan mereka. Apakah Tuhan berdiam diri atas keadaan bangsa Israel yang demikian? Tentu saja tidak. Tuhan selalu mengingatkan mereka. Namun mereka tetap saja memilih untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka badai itu terjadi. Dan ketika badai itu terjadi, Tuhan membiarkan mereka. Dan dibiarkan Tuhan itu sangat menyakitkan, sangat menderita. Bahkan tadi di ayat, di bagian yang terakhir tadi, apa yang mereka hasilkan tidak jadi berkat. Jadi apa yang mereka lakukan, upayakan, mereka kerjakan tidak menjadi berkat. Dikatakan di sana tadi, orang asing menelannya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjaring angin, menuai badai, kiranya menjadikan kita saat ini mulai memperhatikan setiap langkah kehidupan kita. Hal baik yang selalu kita lakukan, pasti suatu saat nanti kita juga akan memetik buah yang manis, buah yang baik. Tetapi jika hal-hal yang buruk kita lakukan, kita tambah-tambah, kita terus lakukan itu dalam kehidupan kita, tidak dikurangi, justru malah ditambahi, maka saatnya nanti akan tiba, Tuhan akan membiarkan kita. Dan itu sangat menyakitkan. Maka melalui firman Tuhan ini, bersama-sama kita diajak untuk teliti, meneliti perjalanan kehidupan kita masing-masing, meneliti setiap keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. Apakah benar-benar sudah kita timbang baik buruknya? Jika saya melakukan ini, dampaknya apa? Ketika saya melakukan itu, dampaknya apa? Apa kelak yang akan saya tuai dengan apa yang sudah saya lakukan saat ini? Hal baik atau hal yang buruk? Kalau kita mau jujur, seringkali ketika kita melangkah, ya sudah melangkah saja. Kita tidak menimbang dengan dalam. Kita tidak menimbangnya dengan bertanya, apakah apa yang saya lakukan ini, tindakan atau keputusan yang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Maka hari ini kita diingatkan, jangan menjaring angin. Jangan melakukan hal-hal yang buruk, jangan ditambah-tambahi, stop, berhenti. Karena kesia-siaan belaka yang akan kita jumpai nanti. Bahkan badai yang besar menanti kita. Maka mari terus menabur hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Taburkanlah kasih, lakukanlah kesetiaan, lakukanlah kejujuran. Karena pada saatnya nanti kita akan menuai cinta kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, Allah Sang Sumber berkat, kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami melalui firman yang telah kami baca dan kami renungkan sejenak. Ampuni kami jikalau dalam kami melangkah, memutuskan segala sesuatu di dalam kehidupan kami seringkali tidak menimbang banyak hal dengan dalam. Terlebih lagi kami tidak mempertanyakan apakah hal yang kami lakukan ini mendukakan hati Tuhan atau menyukacitakan hati Tuhan. Maka saat ini biarlah Tuhan kami diingatkan bahwa apa yang kami tuai itulah, apa yang kami tabur itulah yang kami tuai. Kiranya kami boleh berhenti untuk melakukan atau sikap-sikap buruk di dalam kehidupan kami, tidak lagi kami lakukan, tapi kami menggantinya dengan sikap-sikap yang baik. Sehingga pada waktunya nanti, kami akan menuai berkat dan cinta kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, berkati dalam kami menjalani hari ini dan hari-hari ke depan. Bersama Tuhan kami melangkah dengan penuh pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, bersama kami berdoa. Amin. Demikian Sapa Pagi GKJW Manuan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Patunggilan.